Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlul batin nabiyyun nur. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa afdal mursalin wa alhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini dikumpulkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid daripada rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Sultan Mahmud Badruddin, Masjid Agung. Jangan lupa kita niat iktikaf selama di dalam masjid dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat iktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Fa ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih bisa merasakan daripada hari kedua daripada bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita semua, diberikan ampunan Allah, dijaga dari api neraka, diberi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan kita sampai ke penghujung dalam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tambah dekat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan bahas daripada fikih puasa, sekilas daripada fikih puasa yang diambil daripada Kitabul Is'af fi Talkhisil Ahkam al-Fiqhiyah lis-Shaum wal I'tikaf, yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, hafizahullah ta'ala wa ta'ala Allah bituli hayati. Adapun ikhwan rahimakumullah, dalil diwajibkan seseorang berpuasa yaitu firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum kalian. Ini menandakan bahwasanya puasa ini bukan khusus pada umat Nabi besar Muhammad SAW, tetapi umat-umat sebelum Habibina Muhammad SAW itu sudah melaksanakan daripada puasa, sudah ada perintah syariat untuk berpuasa. Hanya saja puasa di bulan Ramadan khusus pada umat Nabi besar Muhammad SAW. La'allakum tattaqun, niscaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kategori orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk perintah Allah adalah dengan berpuasa Ramadan. Maka tatkala seseorang berpuasa Ramadan, ini amal ibadah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada kita semua untuk berpuasa Ramadan, maka bertambahlah seseorang itu nilai ketakwaannya sedikit demi sedikit, sebagaimana yang dikutip dari kitab yang dikarang oleh Habib Salim bin Abdul Maimun Syatri. Seseorang tatkala berpuasa tambah takwa, berpuasa tambah takwa. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain, karena amal-amal ibadah yang lain berbentuk daripada perintah Allah SWT, dia laksanakan, dan meninggalkan maksiat juga seperti itu, menambah daripada takwa kita sedikit, lama-lama takwa itu menjadi besar. Ikhwan rahimakumullah. Dan hakikat daripada takwa yaitu an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendapatimu di dalam hal-hal yang Allah sudah larang kepada kamu, yaitu dari perbuatan maksiat kepadanya. Dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu di dalam hal-hal yang Allah sudah perintahkan kepada kamu, yaitu dari perbuatan taat kepadanya. Di antara bentuk nilai ibadah atau ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berpuasa Ramadan. Tentu berpuasa Ramadan, ikhwan rahimakumullah, perlu dengan ilmu, didasari dengan ilmunya. Tatkala seseorang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man, sebagaimana Imam Ibn Ruslan radhiyallahu anhu warda di dalam kitabnya Safwatul Zubat, beliau menjelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa daripada tata cara seseorang berpuasa, ilmu di dalam berpuasa? Sedikit ilmu di dalam berpuasa, ikhwan rahimakumullah, sekilas saja. Di antaranya ada rukun, ada yang membatalkan. Rukun puasa, ikhwan rahimakumullah, rukun puasa sebagaimana dikutip dari kitab Al-Isaf itu ada dua. Di sebagian kitab seperti kitab Safinatun Najah itu ada tiga, yaitu ditambah sha'imun, yaitu orang yang berpuasa. Hanya saja di sini tidak disebutkan karena orang sha'imun pasti ada orang yang berpuasa tatkala menjalankan rukun tersebut.
Maka di antara rukun puasa itu ada dua rukun puasa. Yang pertama, an-niyatu, berniat. Baik dia mau puasa wajib maupun puasa sunnah, dia wajib berniat. Ya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, baik dia itu puasa wajib, puasa sunnah, maka wajib dia niat setiap malamnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dia niat setiap hari, untuk setiap harinya itu di malam hari itu wajib dia niatkan. Karena setiap hari adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Allah ciptakan makhluk yang baru setiap harinya. Saat ini hari Selasa, belum tentu sama dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Walaupun sama daripada nama harinya, tapi kegiatannya berbeda. Apa yang kita lakukan, apa ini. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah mustaqilah, ibadah sendiri-sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya niat di malam setiap harinya. Adapun ikhwan rahimakumullah, perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, niat puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah masuk niatnya itu sama, yaitu setelah maghrib. Setelah maghrib. Kemudian keluarnya yang berbeda. Kalau dia niat puasa wajib, maka keluarnya pas kapan? Terbit fajar, yaitu subuh. Masuk subuh sudah nggak boleh lagi. Sudah batasan niat sampai situ. Jadi sebelumnya dia sudah niat. Adapun untuk puasa sunnah boleh sampai zawal. Keluar sampai zawal. Zawal kapan? Yaitu tatkala zuhur, tergelincir matahari. Tapi dengan dua syarat. Kita pengen berpuasa sunnah, terus kemudian niatnya pagi hari misalkan, baru ingat kita pengen puasa sunnah. Bagaimana? Dengan dua syarat kata ulama. Yang pertama, dia tidak lebih dari zawal. Tapi batasannya sampai zawal, yaitu sampai zuhur. Kemudian yang kedua, belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai niat tadi. Tapi kalau sudah makan nasi gemuk, ya gorengan, apa segala, ngopi, ngete dan yang lain-lainnya, maka sudah tidak bisa melaksanakan puasa sunnah lagi. Niatnya sudah tidak bisa, karena dia sudah melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai daripada waktu niatnya tadi. Itu yang pertama, perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian perbedaan yang kedua daripada niat puasa wajib dan puasa sunnah, kalau di dalam puasa wajib ta'yin, yaitu dijelaskan dia mau puasa apa, mau puasa Ramadan atau qada atau kafarah atau nazar atau yang lainnya. Kemudian kalau puasa sunnah itu tidak perlu ta'yin. Tatkala mungkin bertepatan hari Senin, kita pengen puasa Senin Kamis, ya puasa hari Senin, oh saya esok hari saya niat puasa sunnah, sudah selaksana. Tidak perlu sebutkan atau Senin atau ini. Tetapi sebagian ulama menyatakan kalau andai kata mempunyai waktu khusus seperti Arafah, Asyura, Tasu'a dan yang lainnya, maka harus disebutkan. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga daripada puasa wajib dan puasa sunnah, kalau di dalam puasa wajib tidak bisa digabungkan dua wajib di dalam satu hari tersebut. Misal pengen borongan dia, ya niat puasa Ramadan plus qada Ramadan, nggak bisa, ya misal seperti itu. Tapi kalau puasa sunnah dua atau lebih bisa. Puasa sunnah dia pengen Senin Kamis, ya misalkan puasa Senin, kebenaran bertepatan di Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 di setiap bulannya daripada bulan-bulan tahun Hijriah. Kemudian atau Ayyamus Sud 28, 29, 30 di setiap bulannya, atau pas kebenaran Arafah, atau pas kebenaran 6 hari bulan Syawal, itu diperbolehkan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang kedua, rukun daripada rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dengan tiga syarat, tiga catatan. Zakiran, dalam keadaan ingat. Berarti kalau dalam keadaan lupa dia melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak batal. Tapi benar-benar lupa, bukan dia pura-pura lupa. Urusan dia sama Allah SWT. Kemudian yang kedua, mukhtaran, pilihannya sendiri, bukan dipaksa, ya bukan terpaksa. Kategori orang yang terpaksa, ya orang-orang yang dipaksa itu ada 4 syarat.
Bukan mentang-mentang teman yang maksa terus langsung, oh saya batalin aja, saya makan aja berarti saya nggak batal. Tidak. Tapi ada 4 syarat. Yang pertama, orang yang memaksa itu punya kemampuan, baik dia kekuasaan atau kekuatan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang dipaksa tadi tidak bisa meminta bantuan atau melawan atau melarikan diri. Yang ketiga, tidak ada pilihan yang mubah di antara tersebut. Kalau ada walaupun berat, dia harus memilih yang itu. Nggak boleh langsung serta-merta dia membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat, dia yakin bahwasanya ancamannya akan dilaksanakan bagi orang yang memaksa tadi. Kalau nggak dia laksanakan daripada perintahnya tersebut. Itu syarat orang terpaksa. Jadi kalau yang maksanya teman atau anaknya atau apa, itu bukan terpaksa namanya, karena tidak ada 4 syarat tadi. Kemudian yang ketiga, ghaira jahilin ma'dzur, bukan orang bodoh yang udzur. Orang bodoh yang udzur, yang dianggap udzur, iya, andai kata dia melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Siapa orang bodoh yang udzur? Sekarang banyak orang ngaku bodoh. Tatkala salah baru dia ngaku, oh bahwa saya maklum lah, saya kan nggak ngerti, saya nggak paham, saya ini. Nah, kategori orang yang bodoh yang dianggap udzur dimaafkan oleh syariat, ya, di dalam kebodohan tersebut maka ada 2. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam dianggap orang bodoh yang udzur kalau dia belum sempat atau belum bisa untuk mempelajari daripada tata cara ibadah. Tiba-tiba melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa, maka dianggap dia tidak batal puasanya karena dia tidak mengerti, dimaafkan oleh syariat. Tapi kalau sudah lebih dari sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bukan orang bodoh udzur lagi, dia wajib belajar. Kemudian yang kedua, ikhwan rahimakumullah, orang yang dianggap orang bodoh yang udzur, yaitu orang yang di daerahnya jauh dari ulama, tidak ada ulama sama sekali di daerahnya. Susah payah dia mendapatkan, dia harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan ulama. Tapi alhamdulillah kita di kota Palembang Darussalam, ya, ini makmur dengan majalisul ilm, makmur dengan majelis ilmu, makmur dengan para ulama. Banyak ulama kita, banyak asatidz kita, mau yang muda mau yang tua, mau yang habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau yang malam, mau yang di satu tempat atau keliling, itu ada semua. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak mengerti. Kenapa engkau tidak mau bertanya dan kenapa engkau tidak mau hadir majelis ilmu. Itu 2 daripada rukun puasa. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa terbagi menjadi 2. Yang membatalkan puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya al-muhbitat, yang kedua al-mufattirat. Apa perbedaan al-muhbitat wal mufattirat? Kalau al-muhbitat itu adalah yang membatalkan pahala puasa, puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang, habis, ya. Sebagaimana Nabi menjelaskan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus, karena hilang sudah pahalanya. Apa diantaranya? Diantaranya al-kadzib, yang suka berbohong. Nah, ini banyak sekarang, zaman-zaman pendusta, pembohong, ya, bohong jadi satu hal makanan, ya. Nah, ini berbahaya, bisa menghilangkan pahala puasa. Walaupun puasanya tidak batal, tapi pahalanya sedikit demi sedikit kekikis sampai dia hilang pahala puasanya. Kemudian yang kedua yaitu al-ghibah. Ghibah, ngomongin kesalahan orang lain, yang mana hal tersebut mungkin orang tersebut sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia masih ngomong, oh si fulan begini, oh si fulan begini, oh si fulan begini, segala macamnya, ya. Maka itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, yang ketiga yang bisa menghilangkan pahala puasa diantaranya adalah an-namimah, mengadu domba. Ini banyak sekarang, kelihatan penesan atau bercandaan, ya, seseorang bercanda, baik apalagi di media sosial saat ini, teman sama temannya ribut atau apa, dia bagian ngomporin,